Pak Kadis-kadisnya kan, Pak Ketua DPRD-nya, anggota DPR-nya, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amanah yang diembankan itu mampu diselesaikan dan mampu memberikan satu layanan terbaik untuk umat. Amin ya robbal. Yang terakhir, dalam urusan ini hadirin yang mulia, langkah untuk memperbaiki akhlakul karimah, kita harus tahu bahwa dalam diri manusia itu terdapat dua unsur. Pertama, unsur hard skill. Apa? Hard skill. Susah tuh nanti bahasa Inggrisnya. Hard skill. Hard skill ini jasmani kita. 20% saja. Bahkan ilmuwan Prancis mengatakan jasmani ini difungsikan hanya 3%. 97%-nya atau 80%-nya itu yang banyak kita fungsikan adalah soft skill kita. Pertama adalah spiritual, yang kedua adalah emosional. Spiritual development atau spiritual formation movement atau juga emotional movement. Spiritual ini isinya adalah kesemangatan. Sedangkan emotional movement ini adalah sifat di mana kita ini mampu memahami sesuatu. Begini saja ringkas ngomongnya. Rohani manusia itu terdapat juga dua perkara. Ada penyakit hati, ada obat hati. Begitu kira-kira ya. Penyakit hatinya manusia ini yang mengganggu emosional dia, yang mengganggu spiritual dia. Pertama, sifat takabur, sombong. Ya, kok nggak punya apa-apa kok sombong. Badan kita ini dikasih setruk aja selesai. Ya, dulu dia bertato di sini, tatonya tato naga, dia gede nih. Begitu tua, keriput, jadi cacing. Tidak ada lagi yang gagah, tidak ada itu. Tidak ada itu. Tidak gagah lagi dia. Dulu dia dengan kekuasaannya, sana. Jadi Kapolda dia perintah. Jadi Kapolri dia perintah. Jadi ini jadi perintah. Jadi bupati dia perintah. Begitu sudah selesai jabatan, masuk dalam dakwah, sadar tentang pentingnya perkara iman dan amal saleh, ayo kita nahi mungkar, terlambat. Mumpung masih ada jabatan seperti Pak Bupati, seperti Pak Ketua DPRD dan Pak Sekda dan seterusnya, ayo kita perbaiki iman dan takwa diri dan masyarakat Pulang Mongondo Selatan. Amin ya robbal. Jangan sudah tangan bergetar, megangnya megang tongkat, mari nahi mungkar, terlambat Jo. Yang kedua, di samping sifat takabur ada lagi namanya suudzon, buruk sangka. Kalau lawan takabur apa? Tawadhu', rendah hati. Ingat, jangan berlebihan. Kalau tadarru' merendahkan diri hanya kepada Allah. Ya, tadi yang dibaca Ustaz tadi kan. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan, apalagi yad'una khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tadarru' itu tadarru'an wa khifah, hanya kepada Allah. Kita nggak boleh merendah-rendah sama manusia. Saya kadang-kadang dulu waktu main ke tempat calon mertua, kan lihat santri kan ngesot ya. Saya orang Cirebon kan beda kebudayaannya, sudah dirubah oleh Syekh Siti Jenar itu, oleh Syekh Datu Kafi itu, dirubah. Jadi saya bilang sama santri yang ngesot itu, mau ngasih teh sama saya kan ngesot, terus jauh bener, kasihan bener saya. Bangun. Malah itu nggak boleh ya, itu bagian dari adab santri sebenarnya. Tapi kasihan, ngesot hampir 20 meter. Dengkulnya saya mikirin gimana, baret apa enggak gitu kan. Abi itu adalah adab. Saya nggak suka, sedang-sedang aja lah gitu. Nah, itu. Jadi tadarru' hanya kepada Allah, tawadhu' kepada sesama manusia. Yang kedua, suudzon, buruk sangka, lawannya adalah berbaik sangka. Orang itu Pak Bu tergantung yang dicari. Saya ini datang ke Bolmong Raya ini mencari kebaikan 2017, bertemu almarhum Bapak Herson Maluyu. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan beliau. Allah maafkan dosa-dosa beliau. Allah tutupi ada kesalahan-kesalahan beliau. Amin ya rabbal. Saya bilang, saya masuk ke Bolmong ini mencari kebaikan, mencari kebenaran. Makanya kita akan bertemu dengan orang-orang benar, bertemu dengan orang-orang baik. Berarti hati kita ini hatinya orang baik. Itu kalau misalkan kita ada perkara yang tidak paham, disebut tabayyun. Ingat, tabayyun itu adalah upaya mencari kebenaran, upaya mencari kebaikan, bukan menjatuhkan. Jadi kalau Pak Bupati ada wartawan datang, sabodo, saya biasa sama wartawan, akrab sama wartawan, rombongannya Dahlan Iskan, datang, antum tanya, ini antum kesini mau tabayyun apa tajassus ini? Paham? Apa itu tajassus Pak Ustaz? Tajassus itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian memperbanyak buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa besar. Wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan suka mencari-cari kelemahan orang. Ya, gitu Pak Bupati ya. Pak Wakil mana? Jadi kalau ada wartawan datang, ente kesini mau tabayun apa tajassus ini? Kalau tajassus, ente nanti berteman dengan jasasah. Apa itu? Pak Ustadz Bupati katanya. Jasasah itu anak buah Dajjal. Oh ya Allah, langsung ngeper dia. Oh begitu ya? Iya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Dajjal punya peliharaan namanya jasasah. Apa Pak? Jasasah. Jadi kalau ada orang ya, kok gemarnya tajassus, bisa saja nanti ke depan dia jadi peliharaan Dajjal. Na'udzubillahi min. Saya punya HP ini asli nih Pak. Ini Vivo ini Pak. Vivo asli. Ada Vivo Dajjal. Tahu nggak Vivo Dajjal? Dajjal itu artinya KW. Dajjal itu artinya palsu. Kalau ente ketemu Ustadz palsu, jangan dikatain Ustadz Dajjal, jangan. Nanti marah dia. Kalau HP masih boleh lah ya, HP Dajjal. Kenapa HP Dajjal Pak? Kenapa Papa bilang ini HP Dajjal? Ini HP black market, Bu, dari Batam. Paham? Nah, gitu. Jadi kalau ada wartawan kok mainnya nyari jasasa, itu bahaya tuh. Pengen jadi wartawan Dajjal. Na'udzubillahi min. Nah, jadi saya bilang khotib dengan wartawan itu hampir sama posisinya, yaitu kalau mencari kebenaran dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sifat dari sifat penyakit hati ini ada sombong, ada buruk sangka, apa lagi? Mencari-cari kesalahan orang, itu tajassus, lawannya tabayyun. Apalagi hasad, iri. Kalau iri ini masih mending, ini berdiam dia. Ada kawannya sukses, paling nyontek, paling ngutang, terus ada terus dia. Punya kawan, punya tetangga, punya saudara dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak senang. Hati-hati itu penyakit hati itu. Spiritual kita turun, emosional kita turun, hati-hati. Ya. Ada begitu, ada orang iri dapat nikmat, ada itu hasad. Tapi lebih berbahaya lagi kalau hiqdun, dengki. Dengki ini yang nggak senang, tapi dia juga menghalang-halangi bagaimana nikmat dari Allah ini tidak sampai ke dia lagi. Ini namanya sifat apa Pak? Dengki, hiqdun. Nauzubillahi min. Hati-hati itu. Iri dan dengki itu penyakit hati. Orang yang punya penyakit hati, kata Allah SWT, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsa. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsa, maka bertambah kotorlah hatinya, kata Allah Subhanahu. Hati-hati. Kalau hatinya sudah kotor, dinasihati susah. Ini saya ngomong saja ini pasti dijebleh sama dia. Kalau orang punya penyakit hati, dinasihati malah jebleh mulutnya. Gitu dong. Tapi kalau hatinya baik, spiritualnya bagus, emosionalnya mantap, dia akan mendengarkan, oh iya ya,
berarti yang dulu itu salah begitu. Ya, hati-hati. Kesimpulan pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, pertama, hukum memperingati Maulid jika kita melihat dari aspek bersyukur atas nikmat iman dan Islam, maka hukumnya wajib. Mensyukuri nikmat iman dan Islam hukumnya wajib. Kita niat di sini sama-sama, jangan salah niat ini. Kita di sini niat semuanya bersyukur atas nikmat iman dan Islam, dan semoga kita mati membawa iman Islam sehingga mati husnul khatimah. Amin ya rabbal. Begitu. Kalau ditanya hukum ini, hadis ini, udah nggak usah dibalesin. Ya, udah. Ini kadang-kadang awam dengan awam berdebat, akhirnya baku hantam. Bahaya, jangan. Kalau kira-kira bukan kewenangannya, tanya sama Pak Ustaz. Ada Ustaz. Ya? Kalau bukan kewenangannya, jangan berdebat. Hati makin keras, nanti penyakit hati itu. Hati-hati. Yang kedua, jika ditinjau dari aspek dalil, Abu Lahab saja diberi keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena dia pernah memerdekakan Suwaibah. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memang hadis mursal, tetapi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang senior dan diriwayatkan oleh tabi'in senior, yaitu Ummu Habibah binti Abi Salmah. Lalu tabi'in seniornya adalah siapa? Urwah bin Zubair, putra Abdullah bin Zubair, putra Zubair bin Awam, adiknya Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hukumnya sangat boleh diamalkan. Insyaallah hadirin. Yang kedua, untuk melakukan perbaikan karakteristik in building, membentuk karakter. Sekarang ini ada program pembentukan karakter nasional, Undang-Undang 2003. Tetapi Pak, kalau tidak ada pondok pesantren, susah. Kenapa? Kalau di lingkungan orang tua, di lingkungan rumah tidak dididik, maka sekolah itu bukan pendidikan, Pak Ustaz. Sekolah itu tempat ta'lim, tempat belajar, ya, tempat mengajar. Bedakan antara mengajar dengan mendidik. Mendidik itu memberi informasi, lalu memberi contoh, lalu mempraktekannya bersama-sama. Makanya orang tua kita dicontohkan oleh Allah, doakan begini. Gimana doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, karuniakan surga atau kasihani kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka pernah mentarbiyah aku, pernah mendidik aku sewaktu masih kecil. Bedakan dengan mengajar. Mengajar itu begini Pak, Bu. Nah, TPA nah, ibunya malah main TikTokan begitu. Nah, ngaji nah, bapaknya cuma nganter doang, tapi nggak pernah bapaknya ngaji dalam waktu 24 jam. Ini namanya ngajari. Jarkoni apa Pak? Jarkoni. Bisa ngajari, orang bisa ngelakoni, gitu kira gitu. Hati-hati itu ya. Maka tempat yang ideal, kalau misalkan belum ada nih Pak Bupati, masjid sudah ada, Islamic Center dalam proses katanya ya. Kalau bisa upayakan ada pondok pesantren yang terintegrasi dengan Al-Azhar, terintegrasi dengan Madinah, terintegrasi dengan Malaysia, terintegrasi dengan Khurtum Sudan, terintegrasi dengan UIN, Jakarta, Bandung, Jogja, Lampung, misalnya gitu ya. Atau misalkan hafal seperti saya buat di Bangka, kamu hafal juz 30 nak, kamu mau ambil fakultas kedokteran, boleh di Universitas Malahayati milik Dr. Qaddafi, itu teman anggota DPR RI. Kamu hafal 10 juz nak, kamu pengen jadi orang IT, kamu boleh masuk ke Dharma Jaya miliknya Profesor Firmansyah, kawan kita. Kamu pengen jadi ahli hukum nak, berapa juz? 30 juz, masuk ke Universitas Pasundan Jawa Barat, punyanya Profesor Ali Anwar, kawan saya. Boleh. Jadi bikin jaringan, kira-kira begitu kalau bisa.
Ya, jangan sekuler. Titip, jangan sekuler. Jangan sampai orang yang religius nggak mau juga mikirkan urusan negara, urusan orang-orang yang ngurusin negara nggak mau ngurusin agama. Jangan, itu sama-sama sekuler itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, Ketua DPRD dan segenap jajaran ini adalah bentuk mendidik supaya umat tidak sekuler. Ya, kita ini profesi apapun harus terintegrasi dengan agama. Yang terakhir, hadirin yang mulia, bahwasannya jikalau saya berkata-kata ada kesalahan, saya mohon dimaafkan, hanya kepada Allah saya mohon ampun. Jikalau nanti ada kesempatan bersilaturahmi, entah 3 tahun, 1 tahun, 5 tahun ke depan, insya Allah Allah akan pertemukan lagi. Dan ingat, kesehatan dan kesempatan hidup hanya milik Allah, maka jangan sia-siakan. Insyaallah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.